Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan jika di pagi hari ini kita boleh bangun dan boleh menikmati udara segar di pagi hari, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan renungan kami dalam sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus juga memampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30 berbunyi demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan sapaan teduh kita pada hari ini sebenarnya ditujukan kepada kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Fineas. Selaku imam, kelakuan Hofni dan Fineas benar-benar kelewatan. Bahkan Alkitab menyebut keduanya sebagai orang-orang dursila ataupun orang-orang yang berkelakuan jahat. Mereka telah menyalahgunakan jabatannya sebagai imam hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Sementara Eli ayahnya selaku imam besar tetap saja bersikap lunak dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan keras, padahal ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perbuatan anak-anaknya. Selaku imam besar harusnya ia berwenang memecat mereka dari jabatan sebagai imam. Kisah ini menunjukkan, saudara, bahwa umat Israel sudah tidak lagi menghormati Tuhan dan menganggap remeh kekudusannya. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16.
Tetapi begitu menghadapi situasi genting dan terdesak, mereka baru teringat kepada tabut perjanjian Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan memanfaatkan Dia hanya sebagai pemenuhan kebutuhan belaka. Dengan membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah perkemahan mereka, berharap Tuhan segera turun tangan dan menolong mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Murka Tuhan datang, akhirnya mereka mengalami kekalahan yang memalukan dan dipecundangi oleh bangsa Filistin. Saudara, di zaman sekarang ini banyak orang Kristen berlaku seperti orang Israel. Ketika mengalami masalah berat, mereka tampak giat beribadah dan berdoa. Tetapi begitu masalahnya beres, secepat kilat pula mereka meninggalkan Tuhan, kemudian kembali hidup dalam ketidaktaatan. Ada pula yang berani menyogok Tuhan dengan berbagai macam persembahan dengan harapan Tuhan memuluskan proyek bisnisnya. Ibadah dan pelayanan yang disertai motivasi tidak benar adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kita beribadah dan melayani Dia dengan hati yang tulus karena mengasihinya, bukan karena maksud-maksud terselubung. Inilah yang akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Asal kita setia dan taat kepadanya, Ia akan hadir dengan segala otoritasnya. Karena itu saudara, marilah kita tetap menghormati Tuhan dengan segenap akal dan pikiran, serta tindakan kita dalam segala aspek kehidupan kita, maka Tuhan pun akan menghormati kita di dalam kehidupan ini. Selamat kita semua untuk tetap menghormati Tuhan dalam hidup kita, dan selamat kita berjuang di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya, untuk kami tetap menghormati Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan memberkati seluruh serayaan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus perpulungan Jabu-Jabu, pengurus kategorial, bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Pondok Gede. Hikmat Tuhan tetap bersama dengan mereka semua dan tetap memberkati pelayanan yang mereka lakukan, agar Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, dan GBKP Runggun Pondok Gede tetap menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sertai kami dalam melewati hari ini ya Bapa. Berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat untuk kita semua. Yojua.